Nah, sebagai penutup ada satu lagi sebenarnya bantuan untuk desain ini, desain balok itu, yaitu desain chart yang ada di tabel 310. Yang ini sih tidak diujikan. Tapi nanti kalau Anda hidup di dunia yang baja begini, barangkali nanti bisa berguna. Yaitu desain chart. Kalau desain chart itu dia sedang memperhitungkan lateral torsional buckling. Jadi yang belum itu cuma local buckling kalau penampangnya bukan kompak. Penggunaan desain chart. Kita lihat desain chartnya dulu. Itu di tabel 310. Share screen. Tabel 310, ini halaman 200, 310-nya mungkin 300 kali ya. Nah, ini pas sampai tabel 310. Kalau kita lihat tabelnya, chartnya, ini desain chart namanya ya. Jadi available momen yang tersedia dibandingkan dengan LB-nya ya. Unbraced length itu LB, jadi sumbu X-nya itu LB. Kita lihat ke bawah. Nah, ini sumbu X-nya itu LB. Jadi saya buat dulu grafiknya di sini. Di sini ada LB dan ke atas itu adalah namanya apa? MN per omega atau VMN. Ke atas ini VMN atau MN per omega. Ini stop share dulu. Jadi saya mau tunjukkan cara penggunaannya dulu aja. Jadi kesana itu adalah unbraced length tadi ya, LB-nya, jarak antara tekanan lateral, support lateral. Sedangkan yang vertikal ini ada dua kolom, yang satu untuk LRFD, VMN, atau yang satu untuk ASD, MN omega. Lalu di sini ada garis-garis. Ada yang putus-putus, ada yang garis tegas, ada garis-garis disertai dengan profilnya. Nanti kita bisa lihat satu garis ini untuk satu profil, W24 kali 84, berapa lagi dan seterusnya. Nah, cara membacanya adalah kita baca dari ini, karena ini kan struktur kita. Berapa panjang tak terkekangnya? Kalau panjang tak terkekangnya 0 ya lihatnya di sini 0 gitu ya. Nah, kalau ada 0-nya di sini, karena ada beberapa yang mulainya tidak dari 0. Jadi kalau 0-nya lihat di halaman sebelumnya. Nah, nanti kita bisa lihat. Jadi dari satu panjang, misalnya yang tadi 30 kaki, kalau angkanya 30, kita tinggal baca ke atas. Dari panjang tak terkekang ini. Dan kemudian VMN ini kan kapasitas momen ya. Ini kapasitas momen dan kita belum tahu nih VMN-nya berapa. Yang kita perlukan adalah MU sebenarnya tadi. Karena ini dari struktur. Dari strukturnya kita punya MU dan ketentuannya MU harus lebih kecil atau sama dengan VMN. Jadi nilai-nilai ini kita bandingkan dengan MU. MU kita berapa? Baca dari sini MU ke sana. Ini angkanya berapa? Tinggal dibaca aja ke atas sesuai dengan angka MU kita. Lalu hubungkan dengan garis ini. Garis dari LB ke atas dengan dari MU ke samping. Ini nilainya nilai MU yang kita bawa. Nilainya MU. Nah, semua chart yang tidak memotong garis ini, yang segi 4 ini, jadi semua yang grafik yang di atas ini bisa digunakan. Anda tinggal cari yang paling ringan di antara ini semua. Jadi yang ini nggak bisa dipakai karena dia nabrak di situ. Ini apalagi ya, nabrak. Semua yang ke bawah ini tidak bisa dipakai, yang ini bisa dipakai. Profil-profil yang ditulis di sini. Nah, profil yang ditulis di sini itu ada yang putus-putus, ada yang tebal ya. Yang tebalnya itu yang paling ringan di antara kelompoknya. Jadi pilih yang tebal kalau ada yang tebal.
Jadi kalau ini artinya pilihnya yang sebelah sini. Profil ini yang bisa kita pilih. Ya, demikian seterusnya. Ini sudah memperhatikan lateral torsional buckling, tapi ada tapinya, CB-nya belum. Ya. Jadi ada faktor CB kan kalau yang menentukan MN-nya. Jadi biasanya yang dilakukan adalah yang dibaca di sini bukan MU tapi MU per CB dan melakukan hal yang sama. Cuma kalau MU per CB begini harus diperhatikan CB-nya kepakai apa enggak gitu ya. Kalau enggak kepakai nanti terlalu besar ya. Jadi ada pengecekan ulang kalau misalnya apakah benar lateral torsional buckling atau tidak. Kalau enggak lateral torsional buckling CB-nya nggak jadi dipakai karena ini kan MU aja kan ya. Ini sudah momen plastis. VMN-nya sudah dari momen plastis. Kita lihat lagi di sini contohnya tadi. Mungkin kita bisa pakai contoh kita yang barusan ya. MU-nya tadi masih ingat? 810 ya kalau tidak salah ya. MU-nya 810 dan itunya 0 ya, LB-nya 0 karena tidak pakai ini, tidak pakai lateral torsional buckling-nya tidak terjadi. Ini yang VMN itu yang biru rasanya. VMN itu yang biru, jadi kita baca yang dulu masih terlalu besar, kita turun lagi ke bawah sampai sekitar 810. 810 ada di mana? Nah ini sudah mulai kecil. Nah, 810 ada di sini. Ini skalanya saya kecilkan biar sumbu X-nya kelihatan. Oke. Tapi yang baseline-nya nolnya masih jauh ya. Sedikit lebih jauh. Coba saya lihat ke bawahnya atau ke atasnya. Oh, ini makin kecil. Oh, sudah ya. Jadi ini udah lebih kecil, jadi kita ambil yang pinggirnya aja. Nggak ada masalah kalau LB-nya juga ada kecil. Nah, dari sini annotation. MU kita 810, ambil horizontal ke kanan, dan ini 0 nggak ada ya, LB-nya adanya cuma 6, jadi ambil aja yang sini. Artinya semua yang di atas ini oke. Semua yang di atas ini. Bisa 21 kali 93, 24 kali 84, ini yang tadi, yang kita, dan ini dicetak tebal, jadinya kita pilih 24 kali 84 sesuai dengan yang tadi. Semua yang di atas ini semuanya bisa, 27 kali 84, dan seterusnya. Nah, kalau penampang ini misalnya tadi itunya 15 feet misalnya ya. Nah, MU-nya tetap 810, tapi panjang tak terkekangnya 15 kaki. 15 kaki itu ada di sini. Nah, 15-nya kita tarik ke atas. 810-nya ada di sini. Nah, yang 24 kali 84 tidak lagi bisa berfungsi ya. Karena grafiknya nabrak di sini. Jadi 27 kali 84 juga masih enggak, yang terdekat itu nanti 24 kali 103. Kalau CB-nya 1 ya. Kalau CB-nya 1. Kalau CB-nya ada, nanti angka 810 ini bisa naik. Bisa turun, maaf. 810 dibagi CB. Cuma nanti Anda harus cek apakah dia plastis atau tidak. Kalau dia plastis, CB-nya nggak jadi lagi, harus kembali lagi. Ya nggak tahu lah, misalnya CB-nya 1,2, kalau 1,2 810 dibagi 1,2 berapa itu? 810 bagi 1,3 ya, kalau beban rata di tengah-tengah itu 1,3. 623, jauh di bawah sana, harus pindah ke bawah lagi. Nah, hentikan dulu di sini, pindah ke bawah lagi. Clear dulu, terus pindah ke bawah lagi atau ke atas kayaknya. Ke atas.
Tadi berapa? 623 ke bawah. 623 ada di sini dengan panjang 15. 623 itu ada di 15. Ini stepnya berapa nih? VPN-nya stepnya 3 ya. Jadi 615 tambah 2 di sini. Ini 623. Lalu 15-nya ada di sini. Di situ. Jadi semua profil yang di atasnya bisa dipakai. Nah, ini kalau CB-nya 1,3 tadi 24,8 kali 84-nya bisa dipakai lagi. Jadi kita bisa gunakan ini. Cat ini untuk memilih profil jauh lebih cepat ya, dapat profilnya. Nah, sisanya setelah ini Anda harus cek, pastikan bahwa yang menentukan memang apa namanya momen MN akibat lateral torsional buckling. Oke, yang ini tidak diujikan, jadi hanya untuk pengetahuan aja. Kalau Anda mau mengecek jawaban ujian Anda nanti dengan ini, ya silahkan aja. Itu untuk kepuasan Anda sendiri saja. Dan 12:30, jadi balok habis di sini. Elemen lentur, minggu depan kita tekan 2 minggu lagi, terus 1 kali review, terus sudah 7 minggu ya, sudah waktunya UTS. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh disampaikan. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Untuk perhitungan Z-nya saat mendesain itu, apakah dari LRFID aja atau dari ASD juga, Pak? Kalau milih ASD boleh, kan tadi saya sudah tuliskan dua-duanya. Jadi menggunakan LRFID atau ASD itu pilihan Anda. Kalau Anda sebagai orang yang menghitungnya dan dibebaskan oleh owner misalnya atau orang yang nyuruh Anda, itu pilihan bebas yang mana saja. Kalau soal yang ikut soal, tadi kan bentuknya begini. Kalau LRFD bentuk aktifnya itu Z harus lebih besar sama dengan NU per 0,9 FU. Sedangkan ASD bentuknya Z harus lebih besar atau sama dengan MA per 0,6 FU. 0,6 ini kalau angka 1,67 yang di atasnya dipindahin ke bawah itu 0,6. Itu karena omeganya yang di sana. Nah ini kalau ASD pakai ini. Ini LRFD. Umumnya sih LRFD lebih dipakai sih, tapi kalau mau pakai ASD juga memang diizinkan. Nah, begitu. Oh iya, oke Pak, makasih Pak. Dan di chart yang tadi dua-duanya ada nilainya berderet ya. Di tabel 32 juga nilainya berderet. Enggak ada masalah yang mana juga. Oke Pak, makasih Pak. Yang lain mau ditanyakan? Saya ingin bertanya juga Pak. Silakan. Pada perhitungan defleksi itu Pak, yang di papan tulis itu ya. Di bawah 4,5-nya itu angka apa ya Pak? Angka berapa? Oh ini 12, udah kelihatan ya. Ini karena 4,5-nya, ini tadi kan bebannya 4,5 kips per hit ya. Sementara yang lain kita mau pakai kips dan inch, jadi kita mau ganti jadi kips per inch. Gitu. Jadi 4,5-nya harus dibagi 12 dulu. Ya. Ini 12 dari kaki ke inch itu 12 kan ya. Karena ini jadi pembagi, makanya ini dibagi 12. Gitu. Kalau ini kan 30 ini panjang, 30 kaki, jadi inch ya tinggal dikali 12. Ya, itu maksudnya. Baik Pak, terima kasih Pak.